Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh tamu undangan dalam webinar Ketentuan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal atau UKT, Dana Bantuan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa, serta Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi atau BOS Afirmasi, dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja atau BOS Kinerja. Yang kami hormati Mas Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ainun Naim, Sekretaris Jenderal, Bapak Nizam, PLT Dirjen Dikti, Bapak Hamid Muhammad, PLT Dirjen PAUD, Ibu Katarina Mulyana Girsang, PLT Irjen Kemendikbud, Ibu Bapak pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemendikbud, serta teman-teman media. Sebelum kita mendengarkan paparan Mas Menteri, kami informasikan bahwa Ibu Bapak dapat menyampaikan pertanyaan melalui alamat yang tertera pada layar. Baik, ringkas.kemdikbud.go.id/tanya. Link yang telah kami informasikan pula dalam undangan webinar ini. Baik, selanjutnya kami mengundang Mas Menteri untuk menyampaikan paparan mengenai ketentuan penyesuaian UKT, dana bantuan UKT mahasiswa, serta kebijakan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. Kepada Mas Menteri kami persilakan. Terima kasih yang terhormat para Dirjen dan Sekjen dan staf khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kepada semua teman-teman media dan member daripada webinar ini, partisipan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas beberapa kebijakan dan inisiatif dari Kemendikbud untuk meringankan beban dari berbagai macam pihak sekolah maupun mahasiswa yang sedang mengalami krisis ekonomi di masa pandemi ini. Saya ada sedikit paparan, izinkan saya memaparkan beberapa inisiatif untuk hari ini. Oke. Berikutnya. Hari ini kita akan bahas 3 topik. Satu adalah kebijakan untuk penyesuaian UKT, yaitu yang akan diatur dalam Permendikbud nomor 25 2020. Yang kedua adalah dana bantuan, dan ini dana alokasi baru untuk UKT mahasiswa di tahun 2020 yang terutama diutamakan untuk perguruan tinggi swasta. Dan yang ketiga adalah juga kebijakan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang akan kami juga berikan, dan ini akan juga melibat bukan hanya sekolah negeri tapi juga sekolah swasta. Berikut. Oke. Kami akan mengeluarkan Permendikbud yang memberikan keringanan UKT di bawah ruang lingkup kita, yaitu PTN. Ya, untuk keringanan UKT bagi mahasiswa. Kami mendapat berbagai macam tanggapan, berbagai macam input dari grup-grup mahasiswa, grup-grup dosen, dan grup-grup lainnya yang telah menceritakan betapa besarnya beban bagi banyak sekali mahasiswa yang merasa dengan adanya belajar dari rumah, baik krisis ekonomi yang mungkin menimpa orang tua mereka dari sisi penghasilan, dan juga mereka tidak bisa mengakses berbagai macam fasilitas. Jadinya mereka meminta apakah ada arahan dari Kemendikbud untuk meringankan beban UKT mereka. Dan ini adalah jawaban bagi mahasiswa-mahasiswa tersebut. Kami akan mengeluarkan kebijakan baru di mana masing-masing universitas itu boleh dan bisa mensesuaikan UKT secara eksplisit untuk keluarga yang mengalami kendala finansial akibat pandemi COVID-19. Yang tadinya tidak ada rumah regulasi untuk bisa melakukan ini, sekarang kita lanjutkan, kita berikan secara eksplisit. Dan kami memberikan arahan bahwa mahasiswa itu tidak wajib membayar UKT jika sedang cuti kuliah atau tidak mengambil kredit, tidak mengambil SKS sama sekali. Misalnya dia hanya menunggu kelulusan. Jadi dia tidak wajib membayar UKT dalam situasi seperti ini. Dan poin C adalah pemimpin perguruan tinggi
dapat memberikan keringanan UKT dan atau memperlakukan UKT baru terhadap mahasiswa. Dan ini adalah berdasarkan kesepakatan Majelis Rektor PTN pada tanggal 22 April 2020 ini. Jadi ini merupakan suatu kesepakatan berdasar hasil dari musyawarah dengan berbagai macam rektor PTN kita. Dan yang keempat adalah mahasiswa di masa akhir kuliah, dia maksimal diwajibkan membayar maksimal 50% dari UKT jika dia hanya mengambil 6 atau di bawahnya SKS, 6 SKS atau di bawahnya. Jadi ini untuk yang semester 9 bagi mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan, dan juga untuk yang semester 7 bagi mahasiswa program diploma. Jadinya arahan kebijakan ini manfaatnya apa untuk mahasiswa? Jadi keberlanjutan kuliah tidak terganggu selama pandemi. Ya, mereka bisa menghemat biaya walaupun mereka tidak menikmati fasilitas dan layanan kampus dan memberikan fleksibilitas pembayaran dan juga penghematan di akhir masa kuliah. Berikut. Oke. Apa saja jenis-jenis keringanan bagi mahasiswa? Mereka bisa mencicil UKT, ya, dan jangka waktu pembayaran cicilannya pun bisa disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. Mereka bisa menunda juga pembayaran UKT tersebut, ya, tanggal pembayaran disesuaikan, dan bisa juga UKT-nya diturunkan berdasarkan kemampuan ekonomi. Bisa juga ada fleksibilitas untuk pemberian beasiswa dan juga bantuan infrastruktur dalam arti jaringan internet, pulsa, dan lain-lain. Masing-masing universitas diberikan kemerdekaan untuk menentukan berapa komposisi yang terbaik sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Tapi ini adalah beberapa sebelum kebijakan ini belum ada arahan atau peta regulasi untuk melakukan berbagai macam relaksasi pembayaran, pencicilan, dan penggratisan UKT. Jadi ini adalah kerangka regulasi yang kita berikan agar semua perguruan tinggi negeri bisa segera melakukan peringanan untuk membantu mahasiswa. Berikut. Ini bukan hanya kebijakan, tapi sudah dilaksanakan banyak sekali perguruan tinggi negeri. Kami telah berkoordinasi dengan berbagai macam perguruan tinggi negeri yang sudah maju duluan. Jadi saya ingin ucapkan apresiasi saya yang sebesar-besarnya kepada para rektor dan para dosen-dosen di universitas yang sudah maju duluan untuk melakukan relaksasi UKT di masing-masing kampusnya, terutama Universitas Gadjah Mada, IPB, Universitas 11 Maret, UNY, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Negeri Gorontalo. Saya apresiasi yang sebesar-besarnya bahwa para rektor di universitas ini telah melakukan berbagai macam contoh peringanan UKT, baik dari sisi cicilan, ada yang memberikan keringanan, ada yang memberikan subsidi internet, dan lain-lain. Ini jadi dengan adanya regulasi Permendikbud ini, yang kita harapkan adalah agar semua PTN akan segera menyusul dan melaksanakan relaksasi UKT di masing-masing kampusnya. Berikut. Ya, poin yang kedua adalah bukan hanya dalam bentuk regulasi kami mendorong relaksasi UKT ini dan peringanan beban untuk mahasiswa, tapi kami juga menganggarkan dana dari Dikti. Ya, kami akan menambahkan jumlah penerima bantuan sebanyak lebih dari 400.000 mahasiswa. Dan mayoritas dari ini terutama adalah untuk mahasiswa PTS. Kenapa? Untuk mahasiswa perguruan tinggi swasta. Karena Permendikbud yang sebelumnya ruang lingkupnya adalah relaksasi UKT untuk perguruan tinggi negeri. Dan itu juga pendanaan dari APBN kalau perguruan tinggi negeri. Kami merasa bahwa banyak sekali mahasiswa dan universitas swasta yang sebenarnya sangat rentan bisa tidak lulus atau tidak mampu membayar
UKT mereka dan akhirnya harus keluar sekolah. Dan juga dari sisi institusi perguruan tinggi swasta, mereka semua pendapatannya, pendanaannya kebanyakan itu dari UKT-nya mahasiswa. Jadinya bukan hanya mahasiswanya yang rentan, tapi institusinya juga rentan. Jadi kami, seperti yang dibilang kemarin, kami di Kemendikbud adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah dan Perguruan Tinggi Negeri. Kami ruang lingkup kami adalah dua-duanya, swasta dan negeri, karena dua-duanya menjadi mitra pendidikan nasional Indonesia. Jadi harus ada perhatian. Jadi kami mengalokasikan dari sekitar sisa anggaran kami 4,1 T untuk beasiswa pendidikan tinggi, kami mengalokasikan sekitar 1 T untuk dana bantuan UKT mahasiswa, yang terutama akan dimanfaatkan untuk perguruan tinggi swasta. Ya. Dan ini memberikan bantuan UKT, jadinya ini khusus untuk pembayaran UKT yang sedang menjalankan kuliah, tapi bukan pemegang KIP kuliah. Berarti ini adalah untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah berada di semester-semester tertentu di perguruan tinggi, dan dengan kondisi keuangan yang rentan karena terkena dampak pandemi. Ya, di luar ini tentunya program-program yang lain masih berjalan. Dana KIP kuliah yang kami targetkan tahun ini untuk 200.000 masih berjalan. Ini adalah untuk murid-murid baru yang akan baru saja masuk ke universitas, itu masih terjaga. Dan tentunya bidik misi yang tahun lalu sudah penerima itu akan terus kita lanjutkan. Dan tidak ada penurunan di situ, ya. Jadinya tapi untuk yang 410.000 mahasiswa ini adalah mahasiswa baru yang teridentifikasi sebagai rentan dari sisi ekonomi dan bisa saja mengalami kesulitan membayar UKT mereka, dan terutama untuk mahasiswa di perguruan tinggi swasta. Berikut. Ya, ini sedikit kisi-kisi mengenai kriterianya. Yang pertama adalah yang terpenting ada kendala finansial, dan mereka tidak status beasiswanya tidak boleh dibiayai oleh program KIP kuliah, jadi tidak ada tumpang tindih dari program KIP kuliah ataupun program beasiswa lainnya. Dan jenjang kuliahnya ini adalah untuk dua-duanya mahasiswa PTS dan PTN, tapi diutamakan adalah yang PTS yang sedang menjalankan perkuliahan di semester 3, 5, dan 7. Jadi ini untuk mahasiswa yang existing, bukan mahasiswa baru, yang existing di dalam perguruan tinggi kita, yang punya resiko drop out, yang tinggi, punya resiko tidak bisa bayar UKT di perguruan tinggi. Berikut. Untuk kebijakan ketiga kita adalah kebijakan baru dalam mengalokasikan BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk sekolah-sekolah yang paling membutuhkan. Berikutnya. Ya, seperti yang kita tahu dan sebelumnya sudah kita umumkan beberapa kali, bahwa BOS reguler sebelum pandemi COVID-19, mohon maaf, ini adalah diberikan dengan berbagai macam kriteria. Tapi kita sudah ubah di masa pandemi COVID-19, diberikan maksimum fleksibilitas dan dananya ditransfer langsung ke sekolah. Ya. Jadinya untuk krisis COVID-19 ini bisa digunakan berbagai macam hal, seperti digunakan untuk fasilitas kesehatan, digunakan untuk kuota internet, baik murid maupun orang tua, dan berbagai macam kebutuhan belajar jarak jauh, dan kebutuhan protokol kesehatan. Nah, sekarang untuk hari ini kita akan diskusikan topik 2 jenis BOS lainnya, yaitu BOS afirmasi dan BOS kinerja. BOS afirmasi itu ada sekitar 2 triliun dan BOS kinerja ada sekitar 1,2 triliun. Sebelumnya, dana BOS afirmasi ini adalah pendanaan yang diberikan khusus kepada sekolah negeri saja di daerah 3T. Dan BOS kinerja tadinya pendanaan yang diberikan untuk sekolah negeri yang berkinerja baik. Nah, perubahan yang terjadi, keputusan kebijakan kita karena adanya krisis COVID-19 adalah dua-duanya BOS afirmasi dan BOS kinerja sekarang difokuskan dan diprioritasi untuk daerah yang paling membutuhkan dan terdampak oleh COVID-19. Karena situasinya sekarang banyak sekali area yang ekonominya terpukul keras dengan adanya COVID-19. Bukan hanya di daerah-daerah 3T. Ada banyak daerah yang terpukul ekonominya keras, yang mungkin tidak
di daerah 3T, misalnya di beberapa daerah di kota-kota, ya, tapi yang daerah yang kemampuan ekonominya cukup rendah dan karena terdampak dengan berbagai macam pembatasan social distancing, sehingga faktor ekonominya pun kita pertimbangkan. Dan yang tadinya ini hanya untuk sekolah negeri, kita buka pendanaan BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk sekolah swasta. Kenapa kita lakukan ini? Karena kami sama seperti perguruan tinggi swasta, sekolah swasta ini sebagai institusi mereka paling rentan karena banyak sekali pembayaran SPP mereka tertunda, banyak sekali orang tua yang tidak bisa membayar SPP pada saat ini, sehingga dari sisi keuangan mereka paling rentan. Dan yang kita tidak mau terjadi adalah banyak sekali sekolah-sekolah swasta yang akhirnya tutup karena kondisi krisis ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19. Jadi ini adalah upaya pemerintah untuk memastikan memberikan bantuan untuk daerah yang paling butuh ini mendapatkan BOS afirmasi dan BOS kinerja, tapi bukan cuma sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta yang menurut kami malah lebih lagi rentan di daerah-daerah. Berikutnya. Ya, dana ini per sekolah per tahun sekitar 60 juta rupiah per tahun, dan seperti yang kami sebut sebelumnya, ini adalah untuk sekolah swasta dan sekolah negeri, bukan hanya eksklusif buat sekolah negeri. Dan ini disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan kepada rekening sekolah. Ya, dan penggunaannya persis sama seperti BOS reguler, aturannya maksimum fleksibilitas. Bisa digunakan untuk pembayaran guru honorer, bisa dibayarkan untuk tenaga kependidikan yang non guru, bisa digunakan untuk kebutuhan belajar dari rumah, pulsa, paket data, dan juga untuk protokol kesehatan COVID-19. Jadi ini sama prinsipnya sama BOS reguler, maksimum fleksibilitas dan agar kepala sekolah percaya diri untuk bisa menggunakan anggaran ini untuk segala kebutuhan sekolahnya di masa krisis ini. Berikut. Ya. Sedikit mengenai kriterianya sekolahnya, ini biasanya di daerah yang terpencil, terbelakang, ataupun juga terkena bencana COVID-19, ya. Dan dari sisi kondisi sekolahnya, sekolah dengan proporsi siswa dari keluarga miskin itu yang mendapat prioritas, dan yang menerima dana BOS reguler lebih rendah, dan juga yang memiliki proporsi guru yang tidak tetap yang lebih besar. Jadinya untuk sekolah-sekolah yang mungkin proporsi guru non PNS-nya itu besar, itu juga mendapat prioritas. Ya, total dana BOS dan afirmasi dan kinerja kalau ditotalkan jadi sekitar 3,2 triliun, dan jumlah sasaran sekolah kita sekitar 56.000 sekolah di 33.000, sekitar 33.000 desa atau kelurahan yang punya kebutuhan khusus menurut kriteria kita. Ini semua akan ditetapkan melalui Permendikbud nomor 23 2020 dan Permendikbud nomor 24 2020. Dan juga Kepmendikbud nomor 581. Jadi semua ketentuan hukumnya sudah pasti. Berikut. Ya, saya rasa dari saya sekian presentasi saya. Jadinya ini adalah jawaban Kemendikbud dari aspirasi masyarakat yang mengalami berbagai macam kesulitan di perguruan tinggi untuk membayar UKT-nya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk perguruan tinggi ada satu pedoman regulasi untuk memastikan bahwa keringanan dan fleksibilitas pembayaran UKT terjadi di seluruh perguruan tinggi negeri, dan juga kami mengalokasikan dana sebesar 1 triliun untuk membantu terutama perguruan tinggi swasta dan mahasiswa di perguruan tinggi swasta untuk meringankan beban UKT mereka sehingga mereka masih bisa lulus, masih bisa melanjutkan sekolah mereka dan tidak rentan drop out. Dan yang ketiga adalah untuk membantu situasi COVID-19, BOS kinerja dan BOS afirmasi kita arahkan untuk daerah-daerah yang paling membutuhkan dan juga yang rentan terpukul krisis ekonomi COVID-19, yang tadinya cuman diarahkan untuk sekolah negeri, sekarang untuk sekolah swasta dan negeri diberikan mengikuti kriteria tersebut. Jadi berikut dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Mas Menteri atas paparan yang komprehensif dan sangat jelas. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Dapat kami informasikan kembali bahwa Ibu Bapak sekalian dapat menyampaikan pertanyaan melalui link ringkas.kemdikbud.go.id/tanya. Baik, Mas Menteri, sudah banyak pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Bapak yang hadir dalam webinar ini. Sebagai informasi, beberapa pertanyaan serupa kami coba gabungkan. Mohon perkenan Mas Menteri untuk dapat menjawab. Baik, izin Mas Menteri untuk pertanyaan pertama. Apa yang menjadi latar belakang keputusan terkait keringanan UKT ini? Mohon Mas Menteri berkenan untuk menjawab. Silakan Mas Menteri. Iya, latar belakangnya adalah kami mendengar situasi di lapangan. Kami mendengar dari banyak sekali grup-grup mahasiswa, dari rektor-rektor, dan lain-lain, yang menurut saya banyak sekali komplain dari mereka yang sangat valid. Jadi kami memikirkan dengan adanya belajar dari rumah, kami bersusah payah berkoordinasi dengan berbagai macam perguruan tinggi, tapi karena kami merasa dari sisi koordinasi tidak cukup, kami ciptakan suatu rumah regulasi untuk mendorong semua perguruan tinggi kita untuk melakukan relaksasi dan keringanan UKT masing-masing. Jadi ini untuk menjawab krisis ekonomi yang dihadapi mahasiswa dan keluarganya mahasiswa tersebut. Gitu. Jadinya kami melihat kondisi krisis COVID-19 ini bukan hanya krisis kesehatan, tapi sekarang yang dirasakan malah lebih banyak lagi orang adalah krisis ekonomi yang ada. Jadi menurut kami fair dan adil bahwa mahasiswa tidak secara disproporsionat mendapatkan beban. Karena pendidikan itu nomor satu. Kalau pendidikan mereka gagal, kalau mereka bisa sampai keluar dari sekolah tidak bisa melanjutkan, itu untuk seumur hidup akan terdampak kualitas kehidupan mereka, kualitas pendapatan mereka, dan lain-lain. Jadi ini harus kita bantu sekarang daripada nanti, gitu. Dan juga bukan hanya perguruan tinggi negeri, tapi juga kami mendengar di perguruan tinggi swasta yang sangat membutuhkan bantuan juga. Jadi ini respons kami untuk mengeluarkan peraturan ini. Baik. Terima kasih Mas Menteri. Pertanyaan selanjutnya Mas Menteri, pertanyaan kedua yang juga kami coba rangkum, sebenarnya banyak pertanyaan yang serupa. Bagaimana rencana Kemendikbud untuk memastikan kebijakan ini akan diterapkan oleh perguruan tinggi? Silakan Mas Menteri. Ya, keputusan internal Kemendikbud adalah kita mengeluarkan ini di level Permendikbud dan Kepmendikbud. Jadinya ini adalah suatu peta regulasi yang mengikat dan final, gitu. Jadinya kepastian bahwa semua hal ini harus dilakukan itu di dalam bentuk regulasi yang tertinggi yang bisa dikeluarkan oleh kementerian, gitu. Jadinya bukan surat edaran, bukan himbauan, tapi dalam bentuk regulasi. Dan ini memberikan fleksibilitas maksimum sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan masing-masing perguruan tinggi negeri untuk memilih mau menggunakan tool apa. Tapi kita sudah mendorong dan mendapatkan persetujuan, kesepakatan untuk semua rektor perguruan tinggi negeri bahwa harus ada relaksasi yang terjadi. Jadi tidak mungkin tidak terjadi perguruan tinggi negeri. Nah, tapi itu kan peraturan kita hanya mencakup perguruan tinggi negeri karena itu yang dikelola langsung dan menggunakan pendanaannya APBN dari Kemendikbud. Untuk yang swasta tentunya itu pengaturannya dan lain-lain adalah ada di swasta, itu bukan kewenangan kami. Jadinya untuk itu kami harus melakukan suatu alokasi dana spesial. Makanya tadi dana UKT, dana bantuan UKT mahasiswa itu adalah untuk dua-duanya, untuk negeri dan swasta, tapi terutama untuk swasta. Karena kita tidak punya kewenangan untuk melakukan itu secara langsung. Jadi kita adalah ada di swasta, tuan dana kewenangan kami. Jadinya untuk itu kami harus melakukan suatu alokasi dana spesial. Makanya tadi dana UKT, dana bantuan UKT mahasiswa itu adalah untuk keduanya, untuk negeri dan swasta, tapi terutama untuk swasta. Karena kita tidak punya kewenangan untuk melakukan itu secara langsung. Jadi Baik, terima kasih Mas Menteri. Mohon maaf ada sedikit gangguan teknis. Berikutnya pertanyaan juga yang juga telah kami terima Mas Menteri.
ini sifatnya konfirmasi, hanya ingin mengkonfirmasi bahwa dana bantuan pandemi ini akan merupakan tambahan bantuan baru. Mohon Mas Menteri dapat memberikan konfirmasi. Silakan Mas Menteri. Betul, dana bantuan UKT itu merupakan realokasi dari anggaran kita di Dikti sampai 1 triliun untuk 400.000 plus mahasiswa baru yang kami antisipasi akan punya masalah untuk membayar UKT mereka dan bisa potensi tidak melanjutkan pendidikan mereka, ya. Jadi nanti proses seleksinya bekerja sama dengan masing-masing perguruan tinggi, tapi ini adalah 400.000 nama mahasiswa baru. Jadi ini bantuan baru. Baik, terima kasih Mas Menteri. Izin melanjutkan pertanyaan selanjutnya, Mas Menteri. Ini agak panjang pertanyaannya, Mas Menteri. Dengan kebijakan dana BOS reguler, dana BOS afirmasi, dan dana BOS kinerja yang penggunaannya menjadi prerogatif kepala sekolah, saat ini banyak kepala sekolah yang masih takut dalam memanfaatkan fleksibilitas ini. Demikian rupanya Mas Menteri. Pertanyaannya, apakah ada jaminan tambahan yang dapat diberikan Kemendikbud terkait hal ini? Mohon perkenan Mas Menteri untuk dapat menjawab, silakan. Ya, kami sudah tekankan berkali-kali dan sekarang sudah dikukuhkan dalam regulasi levelnya paling tinggi, yaitu Permendikbud, dan sudah ada penjelasan dan juknis yang jelas sampai butir-butir apa saja yang bisa digunakan untuk itu dibuat secara eksplisit di dalam kerangka regulasi kita. Jadinya itu yang harus menjadi pegangan kepala dinas dan para kepala sekolah untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk mengeluarkan dana ini untuk kebutuhan protokol kesehatan, untuk kebutuhan honorer guru-guru mereka, dan lain-lain. Jadinya mohon digunakan pedoman kita, pedoman juknis dan semua uraian penggunaan anggaran BOS itu sebagai pegangan di masing-masing level, ya, baik dari kepala dinas maupun kepala sekolah, agar mereka dengan confident, dengan percaya diri bisa menganggarkan untuk kebutuhan yang langsung. Karena memang di kondisi seperti ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan tegas, tapi juga pemerintah harus memberikan aturan main yang jelas, gitu. Jadinya dengan ini mohon dilihat dokumen-dokumen regulasinya, karena sudah tertera secara rinci bahwa semua kebutuhan baik dari protokol kesehatan, belajar jarak jauh, kuota, dan lain-lain itu boleh digunakan di BOS. Dan fleksibilitas sekat-sekat berapa persen digunakan apa itu sudah dibuka untuk memberikan maksimum fleksibilitas. Jadi itu harusnya sudah cukup bagi kepala sekolah mengambil tindakan yang terbaik untuk guru-guru, murid, dan keluarga para murid-murid mereka. Baik, terima kasih Mas Menteri. Izin Mas Menteri membacakan pertanyaan terakhir. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan, tetapi karena kami mencoba untuk merangkum pertanyaan-pertanyaan yang serupa, berikutnya adalah pertanyaan yang terkait dengan SPP. Lengkap pertanyaan adalah demikian Mas Menteri, sebagai berikut. Apakah kemudian SPP akan berkurang dengan adanya dana BOS ini bagi swasta? Silakan Mas Menteri. Ya, pertama harus saya jelaskan sekali lagi bahwa SPP sekolah swasta itu bukan kewenangannya Kemendikbud maupun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadinya masing-masing SPP daripada sekolah swasta itu ditentukan oleh masing-masing institusi atau yayasannya sendiri. Dan itu bukan kewenangan kita menentukan. Situasi yang sedang terjadi, yang kami dengar dari lapangan adalah banyak sekali sekolah swasta di daerah yang macet menerima SPP dari orang tua murid-muridnya. Dan karena situasinya ada beberapa hal, banyak yang juga tidak mengerti bahwa belajar dari rumah itu belajar dari rumah, dan mungkin ada yang terdampak krisis ekonomi, jadinya ada yang sebagian yang tidak mau membayar SPP, ada sebagian yang tidak mampu membayar SPP. Jadinya pemerintah menentukan bahwa harusnya BOS afirmasi dan kinerja ini bisa juga didapatkan untuk sekolah swasta. Sehingga bagi mereka yang mengalami kemacetan
kemacetan cash flow daripada orang tua yang tidak mampu membayar SPP, mereka tidak harus tutup gitu. Jadi yang kita inginkan itu adalah kita ingin menjaga agar sekolah-sekolah swasta kita di daerah-daerah tidak akhirnya tutup dan mengalami krisis finansial selama masa krisis COVID-19 ini, selama belajar dari rumah. Jadinya itulah alasannya kenapa kami membuka BOS afirmasi dan kinerja kepada sekolah-sekolah swasta. Baik, baik. Terima kasih Mas Menteri. Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir untuk webinar kita sesi hari ini, Mas Menteri. Sekali lagi karena sebenarnya banyak sekali pertanyaan, namun kami sudah coba rangkum dalam 6 pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Mas Menteri atas paparan dan perkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan penjelasan yang begitu komprehensif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Menteri. Ibu Bapak sekalian, demikian tadi telah kita simak bersama penjelasan dari Mas Menteri mengenai ketentuan penyesuaian UKT, dana bantuan UKT mahasiswa, serta kebijakan BOS afirmasi dan BOS kinerja. Kami yakin bahwa penjelasan yang telah disampaikan oleh beliau kepada kita semua hari ini telah mengartikulasikan dengan lengkap mengenai ketentuan penyesuaian UKT, dana bantuan UKT mahasiswa, serta kebijakan BOS afirmasi dan BOS kinerja, sehingga dapat memberikan pemahaman yang baik dan tepat bagi kita semua. Terima kasih Mas Menteri sekali lagi, dan kepada semuanya Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas partisipasi dan kerjasama yang baik sehingga acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Selamat sore. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang teman-teman media dalam acara Bincang Sore dengan topik Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di masa pandemi COVID. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik, Ibu Bapak sekalian.